China saat ini memiliki kartu untuk melawan perang dagang Trump. Kartu tersebut adalah logam tanah jarang, di mana Beijing kini telah mendominasi rantai pasokan salah satu mineral tersebut. Melansir CNN Internasional pada Rabu 16 April 2025, logam tanah jarang merupakan mineral yang digunakan untuk memberi daya pada segala hal, mulai dari iPhone hingga kendaraan listrik. Ini adalah komponen vital untuk berbagai jenis teknologi canggih yang akan menentukan masa depan. Tanah jarang adalah kelompok yang terdiri dari 17 unsur yang jumlahnya lebih banyak daripada emas dan dapat ditemukan di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Namun, tanah jarang sulit, mahal, dan mencemari lingkungan untuk diekstraksi dan diproses. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan negara-negara lain bergantung pada pasokan logam olahan ini dari Beijing. China menyumbang 61% dari produksi tanah jarang yang ditambang secara global. Tetapi kendalinya atas tahap pemprosesan adalah 92% dari produksi global, menurut Badan Energi Internasional atau IEA. Pada 4 April, setelah bertahun-tahun memberikan peringatan terselubung, pemerintah China memberlakukan pembatasan ekspor pada 7 jenis mineral tanah jarang, sebagai bagian dari pembalasan terhadap tarif timbal balik awal Trump sebesar 34% untuk barang-barang China. Aturan baru tersebut mengharuskan semua perusahaan untuk mendapatkan izin pemerintah untuk mengekspor 7 mineral tersebut, serta produk terkait seperti magnet. Magnet yang terbuat dari tanah jarang memungkinkan motor dan generator yang lebih kecil dan lebih efisien digunakan dalam telepon pintar, mesin mobil dan jet, serta mesin MRI. Mereka juga merupakan komponen penting dalam berbagai senjata mahal, mulai dari jet tempur siluman F-35 hingga kapal selam serang bertenaga nuklir. Pada Selasa, Trump memerintahkan penyelidikan terhadap potensi tarif pada mineral penting, kategori sumber daya yang lebih luas yang mencakup unsur tanah jarang, untuk mengevaluasi dampak impor ini terhadap keamanan dan ketahanan Amerika. Sejak pemerintahan Trump pertama, Amerika Serikat telah mencoba mengejar ketertinggalan dan membangun rantai pasokan tanah jarang domestiknya sendiri. 3 perusahaan industri tanah jarang Amerika mengatakan mereka sedang dalam proses memperluas kapasitas produksi dan mendapatkan bahan baku dari sekutu dan mitra Amerika Serikat. Namun, upaya tersebut akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memenuhi permintaan yang sangat besar dari industri-industri utama Amerika Serikat. Menurut media pemerintah, China memulai lebih awal dalam ekstraksi tanah jarang, dimulai pada tahun 1950-an. Tetapi industri tersebut baru benar-benar mulai berkembang pada akhir tahun 1970-an. Selama kurun waktu tersebut, China memadukan biaya tenaga kerja yang rendah dan standar lingkungan yang relatif longgar dengan penerapan teknologi asing, menurut Stan Trout, pendiri konsultan dana jarang dan material magnetic spontaneous material. Seiring meningkatnya produksi tanah jarang di negara itu, Beijing secara bertahap memahami pentingnya mineral tersebut secara strategis.
Pada tahun 1992, selama kunjungan ke salah satu pusat produksi tanah jarang utama di Mongolia Dalam, Deng Xiaoping, mantan pemimpin Cina yang mempelopori reformasi ekonomi negara itu berkata, "Meskipun ada minyak di Timur Tengah, Cina memiliki tanah jarang." Saat ini Cina telah memenuhi visi Deng dengan mendominasi seluruh rantai pasokan material tersebut. Meskipun biaya tenaga kerja kini lebih tinggi, kendali Cina atas industri ini telah diperkuat karena keinginannya untuk berinvestasi dalam teknologi, R&D, dan otomatisasi dalam industri yang sangat padat modal, kata John Ormerod, pendiri konsultan magnet tanah jarang GOC. Dulu ada perusahaan Amerika yang membuat magnet tanah jarang ini, namun Ormerod mencatat bahwa mereka secara bertahap keluar dari bisnis tersebut karena alternatif Cina yang lebih murah muncul. Sekarang sulit untuk bersaing dengan harga Cina karena skala ekonomi negara itu yang lebih besar serta insentif pemerintah yang memberi mereka keunggulan tambahan, tambah Ormerod. Antara tahun 2020 dan 2023, Amerika Serikat mengandalkan Cina untuk 70% impornya atas semua senyawa dan logam tanah jarang, menurut laporan survei geologi Amerika Serikat tahun ini.